Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri dari kelas 5O, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD Tegembira untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab 1 terdiri dari 5 subbab, yaitu subbab yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah batasan masalah, yang keempat adalah rumusan masalah, dan yang kelima adalah manfaat penelitian. Selanjutnya, bab 2, kajian teoritis. Di dalam bab 2 terdapat 4 subbab. Subbab yang pertama adalah deskripsi teoris, yang kedua adalah penelitian yang relevan, yang ketiga adalah kerangka berpikir, yang keempat adalah hipotesis penelitian. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di dalam bab 3 ini terdapat 8 subbab. Subbab yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah populasi dan sampel penelitian, yang kelima ada rancangan perlakuan, yang keenam ada teknik pengumpulan data, yang ketujuh ada teknik analisis data, dan yang kedelapan ada hipotesis statistik. 1. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang. IPA adalah sebuah ilmu pengetahuan yang pembelajarannya berasal dari fenomena alam sekitar. IPA dapat diartikan sebagai hasil pengumpulan ilmu pengetahuan yang timbul dari sebuah pemikiran dan penelitian yang dimana dilakukan oleh metode para ilmuwan dengan melihat langsung fenomena yang ada dan menggunakan ilmiah. Pembelajaran IPA di SD mempunyai tujuan sebagai bentuk kepedulian siswa kepada alam dengan menumbuhkan rasa cinta, memelihara, serta menjaga maupun merealisasikan di kehidupan nyata. Dalam pembelajaran IPA di SD juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pola pikir serta bereksperimen terhadap kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Dengan itu, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. TIAS 2017. Peningkatan hasil belajar siswa dapat menggunakan tes. Jadi, guru mengetahui perubahan kemampuan dan tingkah laku siswa melalui tes. Meningkatkan hasil belajar siswa adalah upaya evaluasi yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar di kelas. Dalam ini, guru dapat menyimpulkan kekurangan apa yang terdapat di dalam diri siswa dan kelebihan apa yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pada saat proses pembelajaran, guru cenderung mendominasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, proses belajar mengajar yang diterapkan di sekolah cenderung monoton. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan kurang menarik untuk siswa, sehingga dapat menimbulkan rasa bosan dan siswa kurang termotivasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hanya untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 3 melalui model pembelajaran interaktif di STT Gembira. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDIT Gembira? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Yang pertama ada aspek teoritis, yaitu menambah pengetahuan tentang model pembelajaran interaktif yang mungkin juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian sejenis. Peserta didik diharapkan menjadi lebih interaktif dalam pembelajaran IPA. Yang selanjutnya ada aspek praktis bagi siswa. Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA.
Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang materi IPA. Yang selanjutnya ada aspek praktis bagi guru. Yang pertama, dapat memberikan masukan dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, memberikan kontribusi pada guru untuk memilih model pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai potensi siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalitas guru. Yang selanjutnya, aspek praktis bagi peneliti. Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran dan praktiknya di sekolah, serta sebagai bekal dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik. Selanjutnya ada aspek praktis bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan sekolah dalam peningkatan kemampuan hasil belajar siswa kelas 3 SD Tegemira sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah. Yang selanjutnya ada aspek praktis bagi calon peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon peneliti-peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2 kajian teoritis. Yang pertama itu deskripsi teoritis. Di sini ada pengertian model pembelajaran interaktif. Menurut Trianto 2011, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembelajaran interaktif. Tujuannya adalah mengupayakan seluruh siswa agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran meskipun jumlah siswa yang sangat banyak, sehingga prestasi dari siswa yang memiliki kemampuan rendah dapat terbantu oleh siswa yang berprestasi. Manfaat pembelajaran interaktif ini dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak guru dan pihak siswa. Bagi guru, model pembelajaran tersebut adalah sebagai alat ukur untuk mengatur materi yang akan diajarkan, serta membantu untuk mengarahkan pemahaman siswa kepada materi yang akan diajarkan. Sedangkan bagi siswa, manfaat tersebut adalah sebagai alat bantu untuk menyusun konsepan serta kesimpulan dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pengalaman belajar dari proses pembelajaran. Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan belajar. Prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, huruf, ataupun kalimat. Tujuan hasil belajar adalah mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dan mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada hakikat IPA di SD. IPA memang mengedepankan dengan rangkaian kerja yang terdiri dari pengamatan dan klasifikasi data. Kemudian biasanya terbentuk hipotesis yang akan diverifikasi dalam teori dan analisis data terhadap gejala-gejala alam yang terjadi. Dengan demikian, pada hakikatnya, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya, dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Tujuan IPA di SD 1. Yaitu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keaturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. B. Penelitian yang relevan. Penelitian oleh Syamsuddin dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Jenis Multimedia Interaktif pada Masa Diklat Dasar Otomotif terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMK Piri 1 Yogyakarta.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa lebih tinggi yang menggunakan multimedia interaktif dibandingkan dengan yang tidak menggunakan multimedia interaktif. C. Kerangka berpikir. Mempersiapkan materi. Selanjutnya, melakukan proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran interaktif. Dari kedua tersebut, dapat kita ketahui dalam peningkatan hasil belajar siswa melalui post-test. D. Hipotesis penelitian. H0. Tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD Gembira. H1. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD Gembira. 3. Metodologi penelitian. A. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD Gembira. B. Tempat dan waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan direncanakan pada semester genap tahun ajaran 2021 dan 2022 untuk pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SD Gembira yang berlokasi di Jalan Beringin 1, Blok B, nomor 21, RT 2, RW 5, Jati Bening Baru, Kecamatan Ponogede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412. C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain post-test control only design. D. Populasi dan penelitian. Yang pertama, populasi target. Semua siswa-siswi kelas 3A dan 3B SD Gembira yang berjumlah 60 orang. Populasi terjangkau kelas 3A dan 3B di SD Gembira yang berjumlah 60 orang. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Selanjutnya, ukuran sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 3A yang terdiri dengan 30 siswa dan kelas 3B yang terdiri dengan 30 siswa, sehingga jumlah sampel sebanyak 60 siswa. E. Rancangan perlakuan. Yang pertama, mata pelajaran. Materi yang akan diberikan adalah bab 4, mata pelajaran IPA tentang macam-macam sifat benda. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, yaitu menyusun RPP dan membuat soal tes. Selanjutnya ada pelaksanaan perlakuan. Kelas 3A adalah untuk kelas eksperimen dan kelas 3B adalah untuk kelas kontrol. Melakukan post-test, mengelola data, membandingkan hasil analisis, dan membuat kesimpulan. F. Teknik pengumpulan data. Di sini terdapat instrumen variabel terikat yang di dalamnya terdiri dari definisi konseptual, hasil belajar IPA yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya terdiri dari definisi operasional. Hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 3 bab 4 SD Gembira yang berupa skor mentah yang diperoleh dari hasil post-test setelah melakukan perlakuan. Selanjutnya, jenis instrumen. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengetahuan siswa dan bagaimana hasil belajar siswa yang dialami. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen. Jenis soal yang digunakan pada tes ini adalah soal pilihan ganda sebanyak 30 soal dengan pilihan ganda A, B, C, dan D. Pengujian validitas. Pengujian validitas instrumen menggunakan rumus product moment dari Pearson adalah sebagai berikut, yang dimana jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Teknik reliabilitas instrumen yang digunakan
adalah dengan menggunakan rumus KR20, Kader and Richardson. Karena teknik ini berguna untuk mengetahui reliabilitas dari seluruh tes untuk item pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan jawaban benar atau salah. Bila benar bernilai 1, jika salah bernilai 0. Yang selanjutnya terdiri dari instrumen variabel bebas, yang di dalamnya ada definisi konseptual. Model pembelajaran interaktif yang memiliki aspek berperan aktif dalam pembelajaran dan mengaitkannya dengan lingkungan sekitar. Maka dengan itu, siswa diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, definisi operasional. Model pembelajaran interaktif diterapkan di kelas 3, bab 4 yang terkait dengan pembelajaran IPA di SDT Gembira. G. Teknik analisis data, di mana di sini menggunakan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Terima H0 tolak H1. Bila L0 lebih kecil dari L tabel, maka data distribusi normal. Tolak H0, terima H1 bila L0 lebih besar dari L tabel, data distribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Untuk pengujian homogenitas dapat diuji menggunakan rumus Fisher atau disebut juga perhitungan dengan uji Fisher. Selanjutnya itu pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan uji T dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Yaitu untuk menguji dua kesamaan dua rata-rata. Pada penelitian ini, untuk menguji hipotesis digunakan uji T. Terima H0 jika F lebih kecil dari F tabel, maka kedua kelas tersebut bersifat homogen. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dua kelas tersebut tidak bersifat homogen. Selanjutnya pembahasan terakhir ada hipotesis penelitian, yang dimana H0 berbanding dengan μ1 sama dengan μ2, tidak ada pengaruh model pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDT Gembira. Yang kedua, H1 berbanding dengan μ1 tidak sama dengan μ2, terdapat penggunaan model pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDT Gembira. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.